Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ulandini dari kelas Manajemen H. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dari materi bab 1 sampai dengan materi bab 5. Bab 1 membahas tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bab 4, menginteraksikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Oke, langsung saja. Saya akan membahas materi mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai tentang definisi pendidikan agama Islam. Nah, secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education. Education di sini adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Nah, secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, agama. Menurut KBBI, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta lingkungannya. Nah, selanjutnya Islam. Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, itu ditunjukkan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ditunjukkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik, ini ditunjukkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Baik, saya akan membacakan dalilnya yang ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna zam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, selanjutnya, bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Di sini ada dua, bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi, dan yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Dalam bahasa Inggris, spirituality berasal dari kata spirit, roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh, dan spiritualitas sama dengan rohaniah. Dalam perspektif Islam, spirit sebagai jiwa halus
yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusairi dalam tafsirannya menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa yang halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakiki. Dalilnya ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidaini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila liqalqillah zalika dainul fayammu walakin aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Seiring dengan kebutuhan spiritualitas seseorang, Islam memiliki beberapa bentuk ritual keagamaan. Yang ketiga, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofi, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sumber psikologis. Ada dua perspektif yang berbeda dalam potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritualitas dan neurosains. Spiritual yang menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir, dan neurosains adalah bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian kotak yang dianggap terkait dengan landasan spiritualitas. Selanjutnya, dalam sumber sosiologis, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan ajaran-ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, sumber filosofis, hakikat Tuhan sehingga kita diharuskan bertuhan. Dan yang terakhir, sumber teologis. Dalam Islam juga disebut ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib dan boleh serta yang wajib ditiadakan baginya. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Di dalam bab 3, di sini membahas tentang yang pertama, konsep agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. 1. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Ketiga, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. 4. Mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. 5. Fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman bangsa dan berbagai macam situasi. 6. Agama yang jauh dari kontradiksi. 7. Memelihara kesehatan. Dalilnya ada pada Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa ma maktalafal ladzina utul kitaba
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ketiga, alasan manusia harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup di dalam ketidakbahagiaan. Selanjutnya yang keempat, argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, kufarat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Kelima, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Bab 4, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama membahas tentang konsep pembelajaran mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Muhyiddin Ibn Arabi adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian, Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibn Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Nah, selanjutnya yang kedua, membedakan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Antara iman, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan, juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Karena insan kamil adalah manusia yang sempurna, meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ya Islam, berserah diri terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iman, mengimani Allah itu ada, mengimani rukun-rukun iman. Ia ihsan, berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah.
Dari mengamalkan 3 hal tersebut, maka dia akan terbentuk menjadi insan kamil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil ahrabu amanna kullam tu'minu walakin kulu wa aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tu'tihullaha wa rasulahu la ya'litukum man amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, bagaimana menjadi insan kamil? Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengkokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Bab yang terakhir adalah bab 5, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Selanjutnya, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Ada 5 poin untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syamul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. 2. Bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. 4. Ajaran Islam bersifat tadlilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama memang mudah. 5. Ajaran yang diangkut Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Dalilnya terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid dini wa liyunziru
qaumahum israja'u ilaihim la'allahum yahsarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah yang pertama, adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. 2. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan, dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Adapun konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern ada 7 poin. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. 2. Memeguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar. 4. Mengajak manusia menyucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah. 6. Membangun umat menjadikan saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak agar saling tolong-menolong. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad setengah keilmuan adalah beberapa faktor. Yang pertama, umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat ijtihad dari kalangan umat Islam. Yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis dengan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang, yaitu para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Yang kelima atau yang terakhir, sikap para Khalafiyah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap kehilangan kekuasaan mereka. Menurut Farukis, bagaimana ditulis Cahaya 2002, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Menjabarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan agama Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam. Yang pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan yang kedua, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ditempuh adalah langkah-langkah berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan Allah. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Dan yang keempat yaitu persatuan kehidupan
Dan yang kelima, kesatuan manusia.